Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Sabiluna Sentul City yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dilihat dari wajahnya, wajah-wajah sibuk semuanya. Sibuk dengan akhirat atau sibuk dengan dunia? Dunia akhirat. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau masih dikasih sibuk itu alhamdulillah. Hanya kita harus pandai-pandai ketika sibuk. Emang kalau ibu-ibu sibuknya apa? Sibuknya apa? Ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus cucu, ngurus tanaman. Ya itu dah. Ngurusin badan. Ya. Kalau ngurusin kucing ya alhamdulillah, makhluk Allah juga ya. Tapi kita perlu tahu bahwa kita ini memang di dunia hidup ini sementara. Ya. Bahwa kita itu hidup akan ada masanya, akan ada ujungnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang itu pasti akan ada ajalnya, kalau udah datang enggak maju enggak mundur. Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60-70. Maka siap-siap. Yang sudah 60 mungkin enggak lama lagi. Ya. Oleh sebab karena memang hidup kita ini terbatas, kita harus menjadi hamba Allah yang cerdas. Cerdas untuk apa? Cerdas untuk mengumpulkan bekal. Kapan? Untuk nanti di alam berikutnya. Ingat, kita itu hidup bukan cuma di dunia. Masih ada fase yang akan kita lalui. Dulu kita pernah hidup di alam roh. Pada ingat nggak waktu di alam roh? Nggak ingat? Ya oke, mungkin udah kelamaan. Alam rahim, pada ingat nggak waktu di alam rahim? Padahal baru ya. Ya oke, nggak apa-apa. Sekarang kita di alam dunia. Nanti kita akan masuk alam berikutnya, alam barzakh. Di alam rahim segala kebutuhan dicukupkan oleh ibu kita. Di alam dunia kita yang berusaha. Di alam barzakh nanti ketika kita masuk kubur, itu yang menyediakan segala kebutuhan yang akan kita dapatkan. Segala kenikmatan yang akan kita nikmati adalah amal soleh kita yang kita kerjakan saat kita hidup di dunia. Saat ini nih saat ini. Yang tadi capek-capek dari rumah datang kemari. Ada yang keringetan datang kemari? Kalau ada yang keringetan tiap tetesnya, itu yang akan menjadi amalan. Yang akan menjadi pahala. Ya, duduk di sini walaupun lagi asam urat. Ya, itu nggak bisa tahan lama tapi disabar-sabarin, itu akan menjadi amalan. Akan menjadi pahala. Dengerin, nulis tiap hurufnya akan menjadi amalan, akan menjadi pahala. Tapi tentu begini, karena hidup kita ini terbatas, maka alangkah baiknya kalau kita itu melihat amalan-amalan apa yang dia itu ringan untuk dikerjakan tapi berpahala besar. Begitu kan? Ya. Apalagi kalau sudah usianya 50-60, yang semuanya udah serba menurun, kemampuan mata menurun. Jadi baca Quran nih, kalau udah usia 50-60 baca Quran itu sekali duduk 3 juz sudah capek. Oh capek. Ya, 3 juz. Saya salah dengar apa enggak?
Sebab memang pendengaran orang yang sudah ini juga mulai menurun gitu. Ya, walaupun mungkin kesibukan juga pada meningkat. Ya, kan kalau udah usia 60 kesibukan meningkat ya. Meningkat atau menurun? Meningkat sebab sudah banyak kelebihan yang Allah berikan. Kelebihan kolesterol. Kelebihan gula. Itu kelebihan. Makanya fungsi dari kita sering ngaji, fungsi kita datang tolabul ilm, itu tahu gitu. Mana skala prioritas yang perlu untuk kita laksanakan. Kadang-kadang kita dihadapkan oleh dua ibadah. Yang dua ibadah ini kita bingung milihnya, mau apa ya. Nah, gitu. Ya. Kadang-kadang kita salah milihnya. Bu, lagi mau ngaji, baru buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami bilang, "Mah, bikinin kopi." Kira-kira saya tanya jawaban ibu apa? Hah? Masya Allah, ini artinya istri solehah. Iya, itu istri solehah. Dan memang cerdas berarti, bisa memilah dan memilih. Karena kalau misalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ma, kopi." Ya Allah, baru mau baca Quran suruh bikin kopi, bikin sendiri. Berarti tidak tahu skala prioritas. Memang baca Quran pahala. Tapi bikinin kopi buat suami jauh lebih berpahala. Mudah-mudahan ini jawabannya bukan karena pengajian. Bukan cuman karena di sini. Memang real fakta. Ya, udah dibikinin kopi, sudah ya Pak, sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi ini? Pisang goreng. Lama-lama goreng pisangnya sampai taut. A'udzubillah. Ya, ini penting buat kita paham. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang dia nggak paham untuk memilah dan memilih. Coba lihat dah. Kalau kita disuruh masuk ke pusat perbelanjaan, lalu sama orang yang punya pusat perbelanjaan bilang, "Saya kasih waktu 5 menit, ambil. Terserah yang mau kamu ambil selama 5 menit ini gratis." Kira-kira yang kita ambil apa? Kalau di situ ada handphone sama ada deterjen, mana yang diambil? Pinter. Pertanyaannya sekarang, kenapa diambil handphone? Mahal. Itu yang penting untuk menjadi satu pola fikir kita dalam ibadah. Ini jangan udah dikasih waktu 5 menit yang diambil cuman beras, deterjen, terus terigu, ya sampai dorongnya aja berat. Yang satu handphone, laptop, ya ringan, emas, berlian, gitu loh. Ya dorongnya enteng, tapi begitu sampai di sana ternyata nilainya itu satu kiasan. Ya, dan dalam hidup kita juga begitu. Kita dikasih waktu hidup. Kalau dilihat ini kayaknya pada nggak lama lagi. Ya, terbatas. Sehingga kita harus cerdas melihat waktu yang terbatas itu yang kita kerjakan harus yang punya nilai tinggi. Nilai pahala yang berat. Mungkin amalannya ringan, tapi ada yang dia itu punya nilai pahala yang tinggi. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Sabiluna Sentul City yang dirahmati Allah. Dan itu yang banyak sekali dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, bagaimana beliau-beliau itu sesuai dengan firman Allah. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau udah selesai satu amal, ngerjakan amal yang lain. Selesai satu amal, ngerjakan amal yang lain. Amal-amal yang kadang-kadang mungkin tidak terlalu berat, tetapi mereka bisa melaksanakannya dan mereka tidak absen. Contoh, pernah dalam satu kesempatan ba'da subuh, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang pagi ini sebelum sampai ke masjid ada yang sudah menengok sahabatnya?" Ya. Yang lain pada ngomong, "Gimana ya Rasul, kami kan baru subuh ini, belum ada kegiatan aktivitas." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu angkat tangan. "Rasul, alhamdulillah saya sudah. Sebelum berangkat ke masjid, saya sempatkan mampir ke rumah seorang sahabat saya yang dia sedang sakit." Belum sampai sholat subuh di masjid, sudah nengok orang sakit. Ditanya lagi, siapa yang sudah bersedekah? Yang lain, gimana mau bersedekah Rasul, kan masih pagi. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan lagi. "Saya sudah ya Rasul. Jumpa dengan seseorang yang nampaknya membutuhkan sesuatu, saya berikan." Lalu angkat tangan lagi. Dan semua ibadahnya itu semua ibadah yang sebenarnya
kalau menurut kita bukanlah yang berat-berat. Ya, bukan yang berat-berat. Tetapi itulah dia. Ketika hati seorang hamba sudah diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah petunjuk, diberikan inayah pertolongan, maka dia akan senantiasa melihat kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala. Ibu lagi jalan, jogging. Ya, lagi jalan jogging, terus di situ ada kulit pisang. Ada apa? Kulit pisang. Kalau saya tanya sekarang, kalau pas lagi ada kulit pisang itu, yang terfikir saat jogging apa? Hah? Disingkirkan, shut gitu aja. Hah? Oh, diambil, dibuang di sampah. Memang solehah. Ya. Karena ada di luar sana yang begitu lagi juga. Biarin, belakang ada yang nyapu. Gitu kan? Terus jalan aja. Berarti lewat itu. Coba bayangkan, menyingkirkan ini kira-kira keringetan gak kalau kita ngangkatnya? Butuh uang gak? Enggak, sambil jalan juga ke sana itu kotak sampah ada di depan. Tapi bisa jadi ini yang punya pahala luar biasa. Sebab kita singkirkan itu, kita masukkan ke kotak sampah, menyelamatkan orang di belakang. Yang harusnya dia lewat mungkin sambil ngobrol, gak kelihatan jatuh, kepleset, patah kakinya. Dan dia adalah tulang punggung keluarga yang akhirnya gak bisa bekerja, menimbulkan kemiskinan baru. Kita ambil, kita coba bayangkan. Tapi kan kadang-kadang banyak. Kalau di sini alhamdulillah kan tadi semuanya ngambil dan masukkan kotak sampah. Besok saya mau tanya. Sama yang bersih-bersih, bener gak ibu itu? Gak nemu, iya. Iya kan? Ini contoh kecil. Alangkah banyak dari kita itu yang Allah Subhanahu wa taala, kita ngelihatnya, itu kerjaan orang. Yang memang dia sudah digaji, difungsikan untuk itu. Tapi kita tidak melihat, kalau kita melihat dari kacamata yang lain. Kita melihat bahwa di saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang berikan kesempatan pada kita untuk beramal. Kita nggak tahu itu. Kalau bahasa orang dulu mungkin malaikat yang naruh itu. Ya. Cuman kita cuek. Padahal itu yang bisa membawa pahala yang besar di sisi Allah. Di saat itu kita cuek. Ya, kita cuek. Sehingga apa? Nggak dapat itu pahala. Nah, ini penting buat kita. Yuk yang punya kesempatan kalau melihat sesuatu jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Apalagi kalau kita mampu. Beda kalau kita nggak mampu. Ya, kita lihat ada anak kucing lagi kena sangkut di kali, ya. Kita kalau mau berenang juga nggak bisa. Nah, itu jangan dipaksain nolong. Sebab kalau kita paksain nolong, anak kucingnya selamat, kita yang kanyut. ya kalau itu oke lah, nggak apa-apa, itu masih ada alasan. Cuman kalau yang tadi, ya kadang-kadang kita ini menjadi manusia yang egois. Yang terkadang ego kita itu sendiri yang akan membuat kita itu tidak mendapatkan kesempatan. Kesempatan dapat pahala. Ya, padahal Allah sudah tunjukkan dan itu mudah. Ya, itu mudah. Atau misalkan kita ibu-ibu nih lagi dalam kondisi santai di hari libur, di meja itu ada Al-Quran, ada remote, ada handphone. Yang dipegang apa? Masya Allah. Yang dipegang apa? Al-Quran. Al-Quran yang dipegang, Al-Quran diambil. Kayaknya ini belum diberesin. Nah, ya kan? Coba ini siapa yang menggerakkan agar ada di situ, tapi kita kadang-kadang enggak gitu. Ya, ini masalah. Alangkah banyaknya sesuatu yang lewat dalam episode hidup kita, lewat begitu saja juga tidak kita manfaatkan. Lewat lampu merah, kena merah. Di situ ada tulisan 99, 98, 97, 9. Nah, kalau kita itu ngelihatnya itu sebagai sesuatu yang membebani, langsung di pikirannya, lamanya. Tapi kalau dia, ya Allah kesempatan berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu lampu merah 99 kali. Dari rumah sampai ke mall. Dapat 5 lampu merah, coba bayangkan. Ya kan? Yang terakhir banyak lumayan 121.
Langsung pas jatahnya istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, coba. Ini perlu kepandaian kita untuk melihat itu. Makanya Nabi SAW menyampaikan kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan. Ya, ada dua kalimat yang dia itu di lisan nih ringan untuk diucapkan, tapi di timbangan berat. Ya, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat itu dicintai oleh Allah, kalimat itu juga sakilatan fil mizan, di timbangan nanti di akhirat luar biasa beratnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba kan, apa susahnya tuh? Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enggak pakai banyak waktu, enggak pakai susah, enggak perlu tenaga, ternyata sakilatani fil mizan. Nanti akan menjadi sesuatu yang sangat berat timbangannya. Habibatani indar rahman, sangat dicintai oleh yang maha penyayang. Maka kadang-kadang ada orang yang dia itu menyempatkan diri menghiasi waktunya itu dengan banyak mengucapkan zikir ini. Banyak kasih sayang Allah hadir pada dia. Ya, lagi ngeliatin di depan rumah ada tulisan tanah dijual. Dia cuman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena itu sangat dicintai oleh yang maha mencinta. Cinta Allah turun pada hamba ini, langsung dapat rezeki, bisa beli itu tanah. Lu langsung pada pingin semuanya. Enggak. Bukan dunia yang kita cari. Tapi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah kalimat yang dicintai. Ya, melalui lisan Nabi. Nabi mengatakan habibatani indar rahman. Yang sangat dicinta oleh yang maha mencinta. Maka kadang-kadang kalimat ini banyak bisa mendatangkan kasih sayang Allah. Oleh sebab itu ada beberapa ulama kalau dalam kondisi yang membutuhkan kasih sayang Allah, baca yang ini. Apalagi yang ini bisa punya timbangan berat nanti. Itu baru beberapa, belum yang lain lagi nanti. 2 rakaat sebelum subuh. Coba ngerjakan 2 rakaat itu apa susahnya? Enggak susah. Tapi kata Rasul SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya itu jauh lebih besar daripada dunia seisinya. Di sini saya tanya, Bu, ada yang sudah pernah sedekah 70 miliar? Ada? Saya kalau dapat keluar dari tempat ini dapat 200 miliar, saya sedekahin buat ibu-ibu 5 miliar. Bagi-bagi. Sudah nilai niat baik. Iya. Doain aja, doain amin. Ya cuma 5 miliar, jangan udah doain aja amin. Toh dapat juga. Nah maksud saya begini, kita yang kadang disuruh kalau sedekah miliar susah, ada sesuatu yang kalau kita laksanakan itu nilainya lebih dari itu. Apa dia 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ini penting buat kita, ya. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim, Sabiluna, Sentul City yang dirahmati Allah. Terus mungkin di antara kita ada yang bertanya, iya Ustadz saya tahu kalau itu adalah ringan, mudah, tapi kadang-kadang lewat. Ya, kadang-kadang males, kadang-kadang ya nggak jadi kerasa mudah. Contoh, kalau tadi saya sebut, ya ada Quran, ada remote, ada handphone, yang dipegang handphone. Ya, ini kira-kira berarti yang menyebabkan kita tidak pegang Quran itu karena apa? Karena handphone, ya. Ya. Kalau misalkan di situ di atas meja itu hanya ada Quran, remote nggak ada, handphone nggak ada, apa yang ibu kerjakan? Cari handphone. Iya. Mana handphonenya? Kok nggak ada handphone? Nah itu. Iya nggak? Iya. Orang kalau udah keluar komplek handphone ketinggalan aja. Coba di sini ada yang nggak bawa handphone? Nggak ada, bawa handphone. Ya, nah artinya begini, terkadang tarikan dunia itu luar biasa kuat. Tarikan dunia. Memang kita tidak diminta untuk melawan dunia. Sebab doa kita juga udah jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Doa kita kan begitu. Ya Allah, berikanlah kebaikan dunia pada kami, berikanlah kebaikan akhirat pada kami, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Artinya kita diperbolehkan untuk mencari itu. Tapi supaya tarikan dunia ini tidak sekedar menghasilkan dunia, maka sisipkan akhirat di sana. Ya kalau memang handphone tidak pernah bisa lepas, ya masukkan aplikasi Quran di sana. Ya kan? Dan aplikasi Quran yang bukan cuma diinstal, yang nggak tahu lupa tempatnya di mana. Nah, itu sama aja. Bawa Quran nggak bawa, sekarang udah di handphone. Mana aplikasi? Mana ya? Nggak ada. Oh di handphone satunya. Wah, ya. Bagaimana ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, mendengarkan yang baik-baik. Ya. Terus kalau saya tadi bilang, bagaimana orang ketika dia sudah dalam kondisi santai, hanya sekedar mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim aja banyak yang susah. Ya. Coba kalau lagi ada ibu-ibu berdua apa bertiga, kira-kira itu ibu-ibu bertiga. Nah kan, saya belum tanya aja udah ketawa. Ibu-ibu bertiga ini kalau udah kumpul bertiga, dia berzikir apa bergosip? Kan, Bu, mari kita sama-sama berzikir. Subhanallah wa bihamdihi. Gak ada tuh. Ya. Jarang tuh yang sudah bertiga gitu kumpul sama-sama pada dia di kafe gitu, udah pesen kopi semuanya, udah pesen matcha, udah pesen teh punya. Diem aja. Kalau ditanya mah, kenapa Bu diem? Kami berzikir. Ya. Nah, gimana itu? Maka momen ini manfaatkan. Momen ini betul-betul kita harus mampu untuk bisa memanage. Mintalah perlindungan dari Allah atas waktu yang sia-sia. Ya, mintalah perlindungan dari Allah atas rasa malas. Mintalah perlindungan dari Allah atas teman-teman yang tidak mensupport pada ketaatan dan kebaikan. Ya, minta terus perlindungan, makanya didoakan dalam tahajud kita. Ini kalau kelihatan ini kayaknya wajah-wajah tahajud semuanya. Karena ada tandanya wajah tahajud. Ya. Ya. Waktu tahajud doa, ya Allah jauhkanlah dari rasa malas. Sehingga ketika ada waktu senggang begitu itu, yang diingat coba deh sekarang diputer, disetting otak kita ini, pikiran kita supaya bisa matching di hati, disetting, sudah untuk dunia, akhirat pikirin akhirat. Gitu. Ya makanya kalau lagi nyetel, ada tanya ke jamaah ke saya, Ustaz gimana saya sudah setel alarm untuk bangun tahajud, tapi kadang-kadang ya udah lewat alarm, kalaupun ini saya langsung matiin gitu aja. Ini gimana Ustaz? Saya bilang ganti, deringnya ganti, rekam sendiri. Ya. Suara kita dengan suara yang memotivasi. Wahai jiwa yang sebentar lagi mati, bangun. Langsung ingat gitu loh. Ini enggak, cuman ringtone yang membuat dia jadi lebih pules. Ya enggak jadi. Ya, tuh, ya penting. Artinya apa? Minta pertolongan Allah. Ini penting sebab yang mampu untuk bisa menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan Allah agar Allah jauhkan kita dari rasa malas, agar Allah jauhkan kita dari terlalu hubbud dunya, jauhkan kita dari teman-teman yang yang buruk. Sehingga kita mampu untuk bisa memanfaatkan sisa umur ini dengan sesuatu yang baik. Bahkan rumah yang penuh dengan rahmat dari Allah adalah ketika seorang ya di antara suami mungkin atau istri yang bangun duluan lalu dia wudhu dan sholat malam. Setelah itu dia bangunkan pasangannya. Ya, ketika pasangannya bangun lalu juga sholat, maka rumah itu menjadi rumah penuh dengan keberkahan. Tuh. Kita manfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Sholat kita duluan. Biasanya ibu duluan atau suami duluan? Yang bangun? Sama-sama nggak bangun Ustaz. Nah itulah ceritanya itu. Contoh ibu duluan yang bangun. Bangun, wudhu. Jangan bangunin suaminya. Sholat. Ibu dulu yang bangun. Wudhu, sholat. Selesai sholat, bangunkan suami. Tahajud. Masih kayaknya belum, ambil air, cipratin, bukan diguyur, cipratin. Bangun wudhu sholat, itu rumah menjadi rumah yang penuh dengan berkah.
Ringan nggak berat. Kan kita nggak diminta untuk pergi naik gunung. Pak bangun kita daki gunung. Enggak. Pak bangun kita berenang. Enggak. Pak bangun kita gali cangkul parit. Enggak. Ya. Ngangkat apa yang ada di gudang. Enggak. Ringan, Bu. Ringan. Cuman kadang-kadang tadi itu kita ini males. Sehingga apa? Apa yang nggak ingat akhirat. Apa yang tadinya itu harusnya ringan. Merasa berat. Maka minta perlindungan dari Allah. Yang kedua, kalau udah bisa melaksanakan, tolong ikhlaskan. Karena tidak ada amal kecil yang disertai ikhlas kecuali menjadi agung dan besar di sisi Allah. Begitu sebaliknya, tidak ada amal besar ketika dilaksanakan yang tidak ada keikhlasannya. Ada ini amal yang dia kerjakan mungkin besar, luar biasa, tapi dia mengerjakannya tidak ikhlas. Ada orang yang meninggal syahid di jalan Allah. Enggak. Ini kalau dilihat pahalanya, wah luar biasa nilainya. Syahid di jalan Allah. Tapi di muka Allah ternyata, di hadapan Allah ternyata tidak ada artinya. Kenapa? Sebab ternyata dia ketika berperang hanya sekedar ingin disebut sebagai pahlawan. Pengen jadi orang jagoan. Kata Allah, kadzab, bohong kamu. Ngeri banget itu. Lalu bakti pada orang tua itu ternyata punya pahala tinggi di sisi Allah. Melayani suami itu punya pahala tinggi di sisi Allah. Ngurus anak punya pahala tinggi di sisi Allah. Ya, tuh yang begitu-begitu tuh. Ini kadang-kadang ada orang yang gak paham. Ada orang yang merasa ketika dia harus mengurus anak, merasa terbebani dan merasa jadi tidak bisa produktif seperti yang lain. Nah gitu ya, yang lain sudah begini, dia aduh saya cuma di rumah aja. Kalau buat akhirat, Masya Allah ini nilainya luar biasa. Ya, itu aset besar untuk kita. Maka jangan disia-siakan. Insya Allah kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naike. Ya. Pertanyaannya Pak Ustadz terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Amalan zikir yang kita coba praktekkan dalam sehari-hari, dalam kegiatan memasak, mengurus anak, dan kegiatan yang lainnya, itu sering kita lafalkan, tapi sering hanya di lisan aja gitu Ustadz gitu. Ya. Jadi fokus kita itu juga teralih dengan kegiatan yang sedang kita lakukan gitu. Ya. Jadi apakah bobotnya itu akan sama gitu loh dengan yang kalau kita sedang bersunyi-sunyi dengan Allah gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi ada di antara kita mungkin yang menyertakan aktivitas kita itu dengan zikir. Ambil goreng tempe, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu dibuka gosong, astagfirullah. Misal contoh ya, ada yang sambil ngegoreng dia zikir, ada yang sambil nyapu dia berzikir, ada yang sambil bersih-bersih dia berzikir. Apakah itu diperbolehkan? Tentu boleh. Boleh. Bagus malah. Karena memang Nabi SAW pun mengajarkan pada kita beberapa momen beliau berzikir. Lagi jalan nih, Nabi kalau jalan mendaki beliau bertakbir, jalan turun beliau bertasbih. Ada itu. Ya, aktivitas yang menyertai kegiatan beliau itu dengan zikir. Kita boleh, ya. Tapi memang alangkah lebih baik kalau ini bukan hanya sekedar seremonial. Gitu ya. Udah bagus itunya, udah bagus, jangan ditinggalkan. Tapi minimal ada sesuatu yang meresap di hati. Jadi kan namanya subhanallah itu kan mensucikan Allah, maha suci Allah. Ya Allahu Akbar, maha besar Allah, ya. Terus apalagi gitu. Itu ada sesuatu yang mungkin masuk di sini. Istighfar juga begitu. Jadi kalimat-kalimat itu dengan sendirinya saja, ya, dengan sendirinya saja. Pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu sekalian, Majelis Taklim Sabiduna ini, kalau kalimat itu diucapkan, itu udah punya kekuatan. Itu sekedar diucapkan, ya, sekedar diucapkan itu punya kekuatan. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Di dalam perut ikan itu hanya diucapkan yang bisa membuat beliau keluar dari perut ikan itu dengan segala keajaibannya kalau untuk orang saat ini. Itu hanya kalimat kan. Enggak dia gedor-gedor perut ikannya, enggak dia
Enggak, dia hanya diam saja dan lisannya aja yang mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi ternyata itu bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika lagi goreng tempe disertai dengan zikir, suami pulang, enak banget. Zikir. Ya. Bersih-bersih rumah, itu yang biasanya jadi berat, tapi disertai dengan zikir, itu bisa jadi ringan. Ya. Itu penting. Dan mungkin semua dari kita, baik pemirsa yang ada di rumah ataupun kita yang ada di masjid kita tercinta ini, pasti akan merasakan kalau ada momen dalam hidup itu disertai dengan zikir, Allah berikan pertolongan. Masuk ke tol, nggak lihat bensin, ternyata udah habis. Ya Allah habis. Akhirnya istighfar tuh, astagfirullahaladzim. Nyampe tuh di pom bensin, misal contoh. Ya, misal contoh. Banyak pertolongan Allah yang hadir begitu itu. Kenapa? Karena memang zikir punya kekuatan. Ya, jadi kalau semisal ditanyakan boleh atau tidak, sangat boleh. Lalu kalau dibandingkan dengan kita yang khusus ba'da salah mungkin, atau yang khusus setelah kita mungkin baca Al-Quran lalu kita sematkan dengan berzikir, mana yang lebih baik? Ibadah ini semua sama baiknya. Ya, ibadah ini semua sama baiknya. Karena memang zikir itu tidak termasuk syaratnya harus dalam kondisi berwudu, enggak. Beda dengan sholat. Kalau ditanya, bagaimana Ustadz sholat sambil goreng tempe sama sholat dikhususkan sholat mana yang bagus? Ya enggak ada sholat sambil goreng tempe. Sebab sholat harus dalam kondisi suci, sholat harus menghadap kiblat, sholat harus melaksanakan rukun dan semua kewajibannya. Tapi kalau zikir alhamdulillah enggak. Ya, di jalan sambil zikir boleh. Batal wudu zikir boleh. Sambil nyupir zikir boleh. Ya. Semua boleh disambi itu. Ya, kecuali kalau mungkin lagi ada di dalam kamar mandi. Yang tidak boleh kalau dia terlafat dengan suara nggak boleh. Tapi kalau di dalam hati tetap boleh. Ya, dan orang-orang yang membiasakan melaksanakan aktivitas apapun lalu disertai dengan zikir, insya Allah ini yang membuat dia menjadi mudah. Kalau dia nanti husnul khotimah, kalimat terakhir yang diucapkan pun adalah kalimat thayyibah gitu ya. Jadi nggak apa-apa, silakan. Kalau ditanya mana yang lebih baik, semuanya sama-sama baik. Gitu ya Bu ya. Baik, yang berikutnya ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ica. Mau bertanya Ustadz, sesuai tema kita pada pagi hari ini yaitu amalan yang ringan dikerjakan dan menjadi pemberat pahala. Apa kuncinya amalan kita itu supaya amalan kita yang ringan itu supaya menjadi berat di timbangan atau pahalanya. Baik. Kita alhamdulillah insya Allah amalan-amalan itu kita kerjakan, amalan-amalan itu kita laksanakan. Kalau di antara kunci ini bagaimana membuat pahala itu bisa berkali-kali lipat besarnya. Ya, bisa menjadi booster dari amalan yang kita kerjakan sehingga dia bernilai besar di sisi Allah. Tentu yang pertama ikhlas. Jangan ada sesuatu yang dilandaskan pada selain Allah. Itu satu. Yang kedua, memang ketika kita melaksanakan itu punya landasannya. Kita mencari landasannya. Landasannya yang disampaikan oleh Allah, mana landasannya yang disampaikan oleh Rasulnya. Bukan sekedar berteori dengan logika kita. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa kok berbakti pada orang tua menjadi contoh, sebab itu punya nilai luar biasa. Nabi SAW menyampaikan, ya sungguh mengerikan orang yang ketika jumpai orang tuanya dalam kondisi lanjut usia tapi dia tidak masuk surga. Nabi heran. Kenapa? Karena orang yang berbakti pada orang tua di saat dia sudah lanjut usia, sudah segala kelemahan ada pada dirinya, itu berpahala luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang tadi kalimat disampaikan. Lalu usahakan ibadah yang kita kerjakan itu punya nilai manfaat yang berkelanjutan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar sesaat,
Ya, bukan hanya sekedar hilang begitu saja, tapi dia punya manfaat yang berkelanjutan. Itu pun dia punya nilai pahala yang tinggi. Ya. Contoh misalkan, kita lihat manfaatnya ini ada kita punya kenalan, lalu kenalan ini anaknya itu tidak sekolah sebab dia tidak punya biaya. Ya. Dan kita punya. Nah, langkah baiknya kalau kita memberikan apa yang kita punya untuk biaya pendidikan dia. Ya. Contoh seperti sekarang ini. Kita diberikan kesempatan untuk pengajian. Tapi kan banyak orang-orang yang sebenarnya dia bukan tidak punya keinginan untuk pengajian. Punya keinginan untuk pengajian. Cuman mungkin satu karena sekarang ini orang membedakan satu dengan yang lain itu dengan status ekonomi, status sosial. Ada orang-orang yang mungkin di bawah status ekonominya kalau mau masuk ke sini kan, aduh saya kayaknya nggak pas ya, aduh saya. Padahal dia pengen banget pengajian, cuman nggak ada tempat pengajiannya. Kita sediakan itu. Oh itu nilainya luar biasa. Mengajarkan mereka sholat, mengajarkan mereka baca Quran, mengajarkan mereka. Itu berpahala besar. Atau yang hubungannya dengan nyawa. Ya hubungannya dengan nyawa yang menyelamatkan nyawa. Ya, entah karena sakit seseorang yang dia tidak bisa berobat, dan kita punya kelebihan harta untuk bisa membantunya. Atau mungkin yang tadi kita di jalan ketemu ada paku payung yang kan kadang-kadang kita tidak sadar itu. Ya. Di belakang ada orang buta yang dengan segala keterbatasannya jalan mana bisa melihat ada paku atau apa. Tapi sudah kita singkirkan itu menyelamatkan nyawa mereka. Ya Allah. Maka ada orang yang berjalan di atas muka bumi ini lalu memberikan sebahagian yang dia miliki untuk membantu sesamanya dan ternyata itu menyelamatkan nyawanya. Tidaklah dalam perjalanan itu kecuali seluruh malaikat mengiringi perjalanan itu untuk memberikan rahmat. Gitu ya Bu ya. Yang terakhir silakan. Ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Tati. Ya. Terima kasih tentunya pertamanya tentang semuanya. Nah ini pertanyaannya tadi disampaikan bahwa amal-amal yang kita kerjakan tuh kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan. Selalu manusia tuh dihadapkan pada pilihan. Sehingga timbul ada, tadi disampaikan Pak Ustadz ada skala prioritas. Ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana agar kita mendapat hidayah dari Allah, dapat petunjuk dari Allah agar pilihan kita tuh dalam waktu memilih tuh adalah yang benar. Baik. Itu kemudian yang keduanya mungkin bagaimana agar kita tuh mengerjakan sesuatunya bukan karena pahalanya besar atau tidaknya, tapi insya Allah karena Allah. Baik. Baik. Yang pertama kita kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang dilema ya, harus ada yang kita pilih. Ini saya mau baca Quran atau sholat duha atau pengajian atau nah gitu misalnya. Ini pilihannya ibadah semua lagi. Wah itu ya. Ya kita ambil contohnya ini yang soleh-soleha. Pilihannya ibadah semua itu udah bagus satu. Kalau pilihannya lain jawabannya kalau misalkan kira-kira saya pengajian apa ngerumpi ya? Nah, kira-kira apa? Pasti pengajian. Pengajian apa ngerumpi? Pengajian. Karena di pengajian bisa di pengajian bisa dapat ilmu, di pengajian bisa ngerumpi. Lah kan saya bilang, pengajian apa ngerumpi? Pengajian. Sebab kalau di pengajian bisa dapat ilmu, kok bisa ngerumpi? Astagfirullah. Ya, nih, kalau pilihannya itu udah jelas, akhiratnya gampang. Cuman kalau pilihannya itu ini duha apa baca Quran atau zikir atau nah itu ada pilihan itu. Sekarang kita berhenti sejenak. Kita lihat satu mana yang memang punya nilai besar. Ya. Dua mana yang bisa ikhlas banget kita kerjakan. Contoh misalkan ada semua punya nilai besar. Cuman yang satu bisa lebih dijamin ikhlasnya dibanding yang satu. Maka kerjakan yang lebih dijamin ikhlasnya. Ya, gimana tuh? Contoh ada. Kita itu biasanya ibadah jadi nggak ikhlas atau berkurang ikhlasnya kalau apa? Kalau apa? Kalau dilihat orang, ya. Kalau dipuji orang, makanya kalau umpama ini sama-sama sedekah, tapi sedekah yang satu kelihatan,
karena disebut namanya, dicatat, ibu siapa namanya, ibu siapa namanya. Sama cuman masukkan ke kotak infak atau apa. Kira-kira yang lebih terjamin keikhlasannya adalah, nah misalkan contoh, ya sudah itu. Tapi kalau semisal saya nggak peduli lah, semuanya sama. Oke, kalau begitu nanti tinggal minta kekuatan dari Allah kira-kira mana. Ya sudah, nanti yang akan disampaikan oleh Allah dari ibadah yang kita kerjakan, insya Allah itu yang terbaik buat kita. Ya, gitu ya, itu yang terbaik buat kita. Nah, pilihan itu, mana pilihan yang kita kerjakan, minta kepada Allah diberikan kemudahan, maka insya Allah pilihan itu yang akan menjadi sesuatu yang menjadi petunjuk dari Allah. Kalau doa khusus kita pakai bahasa kita aja, sebab doa khusus kalau dengan bahasa Arab tidak ada kecuali kalau kita itu mau istikharah ya. Kalau kita mau istikharah iya, cuman istikharah ini kan di antara dua perkara. Ya ntar kalau umpama disuruh milih antara dua ibadah kita istikharah terus, jadi kita kebanyakan sholat istikharah. Saya baca Quran apa zikir ya, istikharah dulu. Wah itu jadi nggak jadi. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau kita apakah diperkenankan untuk ketika melaksanakan ibadah ini pahalanya yang menjadi acuan atau menjadi dasar? Kalau saya nggak pahala gimana? Saya yang penting saya Allah ridho. Bagus juga. Tapi kita perlu tahu bahwa Allah ridho itu pasti akan mendatangkan pahala. Kita juga tidak boleh menjadi manusia yang terlalu sombong dengan mengatakan saya nggak butuh pahala, saya hanya butuh ridho Allah. Pahala ini bukan menafikan ridho Allah. Pahala ini satu paket dengan ridho Allah. Kalau Allah ridho pasti pahala. Karena kalau Allah tidak ridho, pasti tidak pahala. Tetapi juga janganlah kita menjadi manusia yang transaksional. Saya mengerjakan ini kalau pahala. Kalau nggak pahala saya nggak ngerjakan. Enggak juga begitu. Jadi kita harus menjadi manusia bijak yang ada di tengah-tengah. Tidaklah yang menjadikan kita manusia yang sombong seolah nggak mau pahala. Nanti takutnya malah justru Allah nggak ridho. Sebab kita dianggap sombong. Ya. Atau kita menjadi manusia yang terlalu transaksional. Yang dikerjakan yang pahala gede-gede aja. Terus kalau mengerjakan, terus kalau nggak pahala saya nggak mau ya Allah ya. Pokoknya di pahala aja. Atau transaksionalnya lebih pada keutamaan aja. Ini katanya kalau sholat duha keutamaannya apa? Ada yang mengatakan kemarin orang sholat duha kan katanya karena rezekinya. Makanya yang populer sholat duha. Sholat 2 rakaat sebelum asar nggak populer. Padahal sholat 2 rakaat sebelum asar mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, akhirnya saya daripada dapat kasih sayang Allah, saya mending dapat rezeki dah. Begitu. Nah, ini yang terlalu transaksional. Transaksionalnya di keutamaan, jangan transaksional. Udah kerjakan aja, insya Allah Allah mudahkan. Ya, tapi juga sekali lagi pahala kita sangat membutuhkan. Kita takut dengan neraka. Ya, kita ingin masuk ke dalam surga. Nggak usah terlalu berpuitis. Saya mengajarkan saya mengajarkan ibadah ini bukan karena surgamu ya Allah. Aku ingin ridhomu. Ya, surga itu adalah ridho. Sama sebenarnya ya, kalau Allah ridho pasti akan kasih satu paket dengan surga. Sebagaimana Nabi mengajarkan bahwa pahala itu ada dan pahala itu diberikan, maka dengan itu pun kita bersemangat. Gitu ya Bu ya? Baik, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, begitu banyak kesalahan kami dengan melalaikan segala kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami melaksanakan ibadah di dalamnya ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Dan berikan kekuatan pada kami setelah ini ya Allah agar kami termasuk hamba-Mu yang mampu memanfaatkan segala amanah waktu yang Engkau berikan agar kami menghiasinya dengan berbagai macam amal soleh ya Allah. Kuatkan niat kami, kuatkan azam kami agar kami mampu senantiasa menuntut ilmu agar kami memahami mana ibadah yang bisa bernilai baik dan berpahala tinggi di sisi-Mu ya Allah, agar di sisa waktu yang sangat terbatas ini kami mampu untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dan insya Allah mendapatkan pahala dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami masuk dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhoi.
Dengan ridho-Mu kami mampu untuk bisa melaksanakan yang terbaik di dunia ini. Dan insya Allah nanti di akhirat mendapatkan yang terbaik dari-Mu. Berikan ini pada saudara-saudara kami, berikan ini pada keluarga kami, berikan ini kepada seluruh rakyat di bangsa ini ya Allah. Berikanlah semua kebaikan pada para pemimpin kami. Dan insya Allah mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.